Indonesia kembali memecahkan rekor kematian akibat COVID-19. Kemarin Kementerian Kesehatan mencatat 346 orang meninggal dunia hingga total sudah 27.203 orang meregang nyawa akibat COVID-19 di tanah air sejak virus corona dinyatakan masuk ke Indonesia Maret 2020 lalu. Per 21 Januari ada 11.703 tambahan kasus baru menjadi 951.651 kasus positif COVID-19. Angka kasus COVID-19 yang urung membaik membuat pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021. Secara umum, aturan yang berlaku selama PPKM jilid kedua ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah waktu operasional pusat perbelanjaan yang sebelumnya diizinkan hanya sampai pukul 19.00, pada PPKM periode kedua boleh diperpanjang 1 jam dan diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00. Sementara itu, Presiden Joko Widodo terus mendorong agar program vaksinasi COVID-19 secara massal bisa lebih cepat rampung dari 15 bulan yang ditargetkan Menteri Kesehatan. Presiden juga memberi sinyal akan merestui keinginan para pengusaha untuk membuka opsi vaksinasi COVID-19 secara mandiri demi mempercepat realisasi target cakupan vaksinasi COVID-19. 30.000 vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari artinya sudah hampir 1 juta. Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain nggak punya, puskesmas nggak punya. Kita memiliki. Pernah saya bilang, sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini sudah bisa kita selesaikan. Karena angka-angkanya yang saya hitung, kita bisa. Di perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak, bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak? Namun dalam diskusi virtual yang digelar Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jawa Barat dan disiarkan langsung via kanal YouTube PRMN Suci 20 Januari 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui target 1 tahun menuntaskan program vaksinasi sangat berat. Kendalanya beragam, dari kondisi kesehatan calon penerima vaksin yang tidak memenuhi syarat, hingga kekacauan data dan kendala ketersediaan sarana prasarana cold chain di daerah. Nah, ini memang ini ada dua pendapat ya. By the way, SISDI itu jadi Profesor Akmal Taher dan juga Ibu Diah Saminarsih yang sekarang jadi staf khusus WHO. Itu saya kagumi pekerjaannya di Jawa Barat. Jadi saya persen ketunda atau ditolak vaksinasi pada saat di screening. Saya lihat ini kenapa? Karena komorbid. Ya komorbid kecil, cuma 4%. Tapi 11% itu Pak Kusnadi ini dokter. Itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia tuh nggak sehat. Nakesnya cukup. Jumlah puskesmas sama rumah sakit buat menyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikelibatin swasta, cukup. Aku kapok kan, aku nggak percaya data nasional. Aku melihat granularity nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota ada 500 berapa 12. Aku lihat semua. Ya ternyata enggak sih. Itu 60% nggak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas nyuntik bisa. Begitu dia Puncak Jaya lah, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari baru selesai, 8 tahun baru selesai. Karena ya fasilitasnya nggak ada. Ya. Jadi sekarang saya udah lihat baik Kabupaten Kodia, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasi ya. Jadi itu tadi ya, ada pengadaan vaksin, ada logistik vaksin, dan strategi vaksinasi ya. Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU, udah bilang KPU udahlah, kita ambil. Untuk membantu ketersediaan sarana cold chain vaksinasi, Menkes juga membuka opsi keterlibatan swasta. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan vaksin gratis tetap menjadi prioritas, meski vaksin mandiri juga dibutuhkan. Apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka.
selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan tadi stoknya dengan merek yang berbeda, yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Dorongan membuka jalur vaksinasi COVID-19 secara mandiri terus menguat. Namun hingga saat ini pemerintah masih dalam skenario awal, yakni vaksinasi gratis untuk semua. Namun masyarakat umum baru bisa divaksin paling cepat akhir April atau Mei 2021 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.